Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead benar-benar semakin memberikan sebuah kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, hal ini pun telah dikonfirmasi oleh salah satu editor One Piece jika chapter 1112 yang selama ini telah ditunggu-tunggu oleh para fan One Piece akan menghadirkan kembali kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead. Menurutnya, pertempuran yang terjadi di chapter 1112 kali ini akan menjadi sebuah penentu bagi kelompok bajak laut topi jerami dan pihak pemerintah dunia. Apakah kelompok bajak laut topi jerami berhasil lolos dan mempermalukan pihak pemerintah dunia? Atau justru pihak pemerintah dunialah yang akan mengubur semua mimpi dari kelompok bajak laut topi jerami? Bukan hanya itu saja, menurut salah satu editor One Piece, bahwa chapter 1112 juga akan memperlihatkan awal mula dari peristiwa yang akan membuat dunia One Piece semakin gempar, di mana salah satu editor One Piece tersebut mengatakan, bisakah mereka lolos dari amukan Gorosei dan apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami? Selain itu, sang editor juga menegaskan pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead akan semakin memanas dan pihak manapun harus bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Yap, tentunya dari sedikit bocoran tersebut, apabila kita analisa lagi, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi di chapter 1112, yang mana kemungkinan tersebut berhubungan dengan semua upaya yang telah dilakukan oleh para Gorosei untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Apalagi seperti yang diperlihatkan di chapter 1111 kemarin, kebangkitan robot kuno jelas akan semakin memperburuk keadaan bagi pihak pemerintah dunia. Artinya jika pihak pemerintah dunia benar-benar tidak bisa mengatasi semua kekacauan yang diakibatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead dan aliansinya, maka harus ada sebuah rencana lain yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dunia saat ini. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah apa yang dikatakan oleh sang editor One Piece tersebut akan menjadi awal malapetaka bagi kelompok bajak laut topi jerami? Serta apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami setelah kita diperlihatkan beberapa anggota Gorosei yang mulai agresif melakukan pergerakan untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu editor One Piece bahwa chapter 1112 benar-benar akan banyak memberikan sebuah kejutan besar bagi para fan One Piece. Setelah sedikit informasi yang disampaikan oleh salah satu editor One Piece yang mengatakan bahwa pihak manapun harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi di Pulau Egghead. Jelas hal ini pun bisa mengacu pada beberapa kemungkinan, seperti halnya para Gorosei yang mulai serius untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami dan menghentikan pesan siaran Dr. Vegapunk. Selain itu, yang tak kalah penting juga adalah kebangkitan robot kuno benar-benar harus diwaspadai oleh pihak pemerintah dunia dan para Gorosei yang saat ini telah berada di Pulau Egghead. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika robot kuno ini telah menyadari entitas dari Joy Boy yang dia anggap berada di Pulau Egghead saat ini. Artinya, jika Luffy sadar dengan kebangkitan robot kuno yang berada di pihaknya, maka bukan hal yang tidak mungkin Luffy akan memerintahkan robot kuno untuk membantunya menghadapi para Gorosei. Jelas hal ini pun akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia, karena seperti yang kita tahu juga, robot kuno ini memiliki keterkaitan dengan kerajaan kuno dan abad kekosongan. Artinya, jika robot kuno ini memberikan sedikit informasi tentang apa yang terjadi di masa lalu, maka hal ini juga bisa menjadi sebuah kunci penting bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk melawan pihak pemerintah dunia jika nantinya kelompok bajak laut topi jerami berhasil meloloskan diri dari Pulau Egghead. Di sisi lain, tentu saja para Gorosei pastinya tidak akan diam begitu saja. Dengan kata lain, jika robot kuno ini benar-benar akan membuat para Gorosei kerepotan, maka para Gorosei akan memikirkan sebuah rencana lain untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami.
Dan salah satunya adalah menangkap Nico Robin. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku. Di Arzuano, para Gorosei ini telah menargetkan Nico Robin. Namun, semua rencananya tersebut gagal ketika kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya berhasil mengalahkan Yonko Kaido. Itu sebabnya para Gorosei yang paham betul bahwa saat ini Nico Robin berada di Pulau Egghead dan akan menjadi sebuah bom waktu bagi pihak pemerintah dunia. Maka inilah kesempatan bagi para Gorosei untuk menghabisi Nico Robin. Artinya, jika Nico Robin berhasil ditangkap dan pelarian kelompok bajak laut topi jerami hanya tinggal selangkah lagi, tentu saja sang baka Sencho Mugiwara Luffy tidak akan meninggalkan salah satu nakamanya begitu saja. Sehingga inilah kemungkinan terburuk yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Nah, jika kita melihat kekuatan Luffy di mode Nikanya, memang di beberapa chapter sebelumnya, Luffy sempat membuat beberapa anggota Gorosei kerepotan. Apalagi ditambah dengan bantuan dari Dory dan Brogy. Tetapi masalahnya, meskipun kekuatan Gear 5 Luffy ini bisa dibilang sangat overpower, namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kekuatan Gear 5 Luffy memiliki sebuah batasan. Artinya, Luffy tidak bisa serta-merta menggunakan kekuatan Gear 5-nya secara terus-menerus. Perlu diingat ya bosku, seperti yang dikatakan oleh Luffy di chapter sebelumnya, bahwa Luffy belum menemukan kelemahan dari para Gorosei. Karena sekuat apapun Luffy menyerang para Gorosei, mereka sama sekali tidak terluka. Namun bukan berarti para Gorosei ini tidak bisa dilukai ya bosku. Karena apabila kita perhatikan lagi, memang beberapa anggota Gorosei terlihat memiliki bekas luka. Artinya pasti ada sebuah celah yang menjadi titik kelemahan dari para Gorosei ini. Nah, maka dari itu saat ini keputusan terbaik yang harus diambil oleh kelompok bajak laut topi jerami adalah menghindari konflik secara langsung dengan para Gorosei. Namun perlu diingat ya bosku, sekali lagi tentu saja ini bukan hal yang mudah bagi kelompok bajak laut topi jerami. Karena pastinya para Gorosei pun tidak akan membiarkan kelompok bajak laut topi jerami lolos begitu saja. Karena kesempatan untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami tidak akan datang untuk kedua kalinya. Jadi Mimin rasa inilah waktu yang sangat tepat bagi para Gorosei untuk benar-benar menunjukkan pada dunia bahwa siapapun yang berani menentang pihak pemerintah dunia, maka mereka akan dimusnahkan. Nah, itu tadi merupakan hint spoiler One Piece chapter 1112 yang telah diberikan oleh salah satu editor One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.